Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa taqabbal lana wa nafa'na bima 'allamtana wa atina ya rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesaikan tasbih. Sekarang kita akan mulai insyaallah aqidah wal majaz. Sebenarnya kita akan masuk ke pembahasan majaz, tapi beliau dahulukan dengan membahas lawannya. Karena dengan lawan dari sesuatu, maka sesuatu itu akan terlihat lebih jelas. Yaitu al-haqiqah. Al-asya kita tatamayaz atau tatamayaz. Kita ulangi lagi terkait haqiqah. Pembahasan inti kita sebenarnya adalah al-majaz. Tapi beliau mendahulukannya dengan definisi haqiqah. Lawannya adalah al-haqiqah. Kemarin kita katakan haqiqah adalah lafzun ustamila fima wudi'a lahu istilahin at-tafawul. Ada tambahan ini adalah lafaz ustamila fi mawdi'ala, singkatnya al-mawdu'lah. Tapi mawdu'lahnya sesuai dengan pengguna. Ada kata-kata sesuai dengan yang ngomong. Sesuai dengan yang ngomong. Yang ngomong ada berapa sih? Maka kemarin kita tulis al-mukhatib ya. Al-mukhatib ada kalanya lughawi, ada kalanya syar'i, ada kalanya urfi jadi dua, urfi 'am, urfi khas. Oke. Kurang panjang ya. Lughawi dulu. Ada sebuah lafaz kemarin kita katakan misalnya adalah as-shalah. Maudhu' lahunya al-maudhu' lah. Al-maudhu'. Maudhu' lahunya adalah ad-du'a. Ini maudhu' lahunya. Kemudian marhalah kedua al-isti'mal. Isti'mal ternyata as-shalah digunakan untuk ad-du'a, digunakan oleh si lughawi untuk doa. Maka kemarin kita katakan dia haqiqah. Lalu digunakan lagi as-shalah tapi bukan doa. Di sini misalnya adalah al-af'al wal aqwal, yaitu sesuatu yang didahului dengan takdir diakhiri dengan salam. Maka as-shalah di sini adalah majaz. Oke. Ini sekaligus murojaah ya. Oke. Seharusnya kita haqiqah dulu, tapi nggak apa-apa kita langsung karena dengan kebalikannya dengan ini kita langsung biar cepat.
Yang kedua kemarin adalah syar'i. Syar'i itu dinisbatkan kepada syariah. Syariah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariah ini bukan ahli fikih, bukan istilah ahli fikih, maksudnya juga urfi khos. Kalau ini syariah adalah istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di sini syar'i Allah mewadul sholat untuk arti al-af'al wal aqwal al-mawdu'. Mawdu' itu maksudnya apa? Lafaz. Mawdu' lahu arti. Bagian isti'mal sekarang setelah pas digunakan. Pas digunakan ternyata as-shalah digunakan, diucapkan untuk arti al-af'al wal aqwal, maka penggunaannya haqiqah. Lebih bagus lagi, ini misalnya ditaruh di sebuah contoh kayak kemarin ya, ditaruh di sebuah contoh kalimat. Kemudian kalau dia as-shalah digunakan oleh ahli syariat, ahli syar'i, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk doa misalnya, maka nanti dia adalah majaz, bukan ad-doa, bukan al-af'al wal aqwal, maka dia majaz. Misalnya di sini adalah ad-doa, maka dia adalah majaz. Urfi, urfi'ah, urfi khos. Kemarin kita contohkannya adalah ad-dabbah ya. Urfi'ahnya bukan untuk kulluman yadibu al-ard, tapi dawatul arba', hewan berkaki empat. Tapi hewan berkaki empatnya menurut urf'ah itu adalah 4 aja atau 3, yaitu faras, bagel, sama satunya kalau nggak salah himar. 3 hewan ini yang disebut sebagai dawatul arba. Yang dimaksud dabbah adalah 3 hewan ini. Salah satunya saya lupa. Ada yang punya al-idhah. Al-idhah atau buliahnya, saya lupa. Pokoknya dawatul arba ini dimaksud hewan berkaki 4 itu maksudnya adalah cuma 3 ini, faras, bagel, himar. Kalau tidak salah satunya himar. Oke, ini mau lahu bagi urfi am. Sekarang masuk ke al-isti'mal. Ketika ada digunakan untuk zawatul arba, yang dimaksud salah satu dari 3 ini, boleh faros, boleh bagel. Bagel itu apa sih? Bagelun campuran antara himar sama kuda. Dia nggak tinggi banget, nggak kayak kuda banget, nggak kayak himar banget, tapi tengah-tengah. Kalau himar, maka ini nanti dabbahnya adalah haqiqah. Kemarin kita gunakan ad-dabbah untuk al-insan misalnya, bukan ini, bukan yang di atas, bukan faros, bukan bagel, bukan himar, maka misalnya insan atau yang berkaki 4 lain, syah, kambing, maka ini disebut sebagai majaz. Urfi khos. Urfi khos adalah ahli ilmu tertentu biasanya, atau ahli tertentu, nggak mesti ilmu, tukang besi, tukang ahli ilmu tertentu lah, atau ahli tertentu. Jadi kita contohkan adalah ahli nahwu yang kemarin sudah gampang. Al-fi'al bagi mereka adalah kalimatun galat ala makna muqtarin di zaman. Oke.
Kemudian isti'mal. Al-fi'l digunakan oleh ahli nahwu, misalnya ini indah urfil khas, misalnya ini dicontohkan adalah nahwi, sorfi, faqih, usuli, dan lain-lain. Fi'l digunakan untuk kalimat dalat ala makna muqtarin di zaman. Maka kalimatnya karena digunakan untuk itu disebut sebagai hakikat. Kalau digunakan untuk apa? Al-fi'l digunakan untuk perbuatan. Perbuatan bahasa Arabnya hadath atau amalul al-amal, perbuatan misalnya. Berarti kita tulis dulu biar sama kayak itu ya. Bukan kalimat, tapi misalnya di sini digunakan untuk hadath atau al-amal, maka di sini disebut sebagai majaz. Ada pertanyaan? Terlalu cepat enggak? Ini kemarin ya sudah kita lalui bersama. Berarti di sini kalau kita katakan nih, lafaz sholat digunakan untuk makna maudhu lahu sesuai dengan yang khotimnya, ya kan? Di sini kenapa maudhu lahu? Karena ini maudhu lahu sesuai yang ngomong. Bagi yang ngomong ini maudhu lahunya dia. Lafaz sholat ini untuk arti af'al wal aqwal juga disebut sebagai hakikat. Karena dia digunakan untuk maudhu lahu sesuai yang ngomong. Yang ngomong maudhu lahunya adalah af'al wal aqwal. Berarti gitu kan ya? Ini digunakan untuk arti maudhu lahu bagi yang ngomong. Oke kan? Tapi ini bisa kembali as-sholat bisa jadi untuk arti af'al wal aqwal bisa jadi dia majaz. Kalau yang ngomong adalah lughawi, karena ini bukan maudhu lahunya si ngomong. Itu nggak sih? Pusing. Makanya kita bilang ini dikatakan dulu sholat artinya maudhu lahu. Maudhu lahunya apa? Doa atau ini? Maudhu lahunya doa. Bagi siapa maudhu lahunya doa? Bagi si lughawi. Maka ketika lughawi ngomong sholat artinya doa, yang mana doa adalah maudhu lahunya dia, maka dia lafaz sholat adalah hakikat. Lafaz sholat dengan arti yang bukan doa juga bisa hakikat loh, iya kan? Karena ketika lafaz sholat arti maudhu lahunya af'al wal aqwal bagi syar'i. Ketika syar'i ngomong sholat artinya al-af'al wal aqwal, berarti digunakan sesuai dengan maudhu lahunya dia. Maka dilihat ini nih poin penting, siapa yang ngomong tergantung yang ngomong. Berarti arti doa hakikat, sholat arti af'al hakikat, tergantung siapa yang ngomong. Iya kan ya? Ini juga sama, dabbah artinya adalah hewan berkaki 4 ini. 3 doang. Ini. Nah, kalau yang ngomong itu adalah urfi ahli urfi'ah, maka kita katakan dia adalah hakikat karena digunakan sesuai maudhu lahunya mereka. Ya. Dari sini berarti agak rancu gak sih? Gini nih. Ini sholat arti doa hakikat, as-sholat arti af'al wal aqwal hakikat. Bedanya di mana? Tahu dari mana? Maka harus ditambahin. Ini hakikat namanya hakikat lughawiyah. Ini hakikat namanya hakikat syar'iyyah. Ini hakikat namanya urfiyah ammah. Ini hakikat urfiyah kosong. Tapi hakikat terbagi menjadi 4: lughawiyah, syar'iyyah, urfiyah ammah, urfiyah kosong. Oke? Lawannya nih,
lawannya hakikoh. Berarti kira-kira ditambahin doa. Mana ayo? Lafdun ustumila fi ghairi ma udi'a lahu, fi ghairil maudhu lahu. Doa kayak gitu doa. Ini saya artikan tutup panci. Saya membeli tutup panci ini boleh nggak? Tutup panci saya gunakan untuk ini kan berarti digunakan untuk ghairil maudhu lahu. Boleh enggak? Tolong jaga toples itu. Saya toples saya gunakan untuk si kucing, boleh nggak? Padahal kan toples lafaz artinya untuk kaleng misalnya yang bentuk padat tertentu. Saya gunakan untuk kucing, berarti kan ustumila bi ghairi ma udi'a lahu. Berarti nggak boleh asal. Maka harus ada yang namanya li'ala, tapi harus ada hubungan. Al-qaul itu artinya adalah hubungan antara makna asli sama makna yang diinginkan. Nanti akan kita jelaskan. Hubungan antara makna asli dan makna yang diinginkan. Kemudian harus juga ada lagi ma'a qarinatin mani'atin min iradati al-mawdu'. Terus ada tambahan sorry di sini berarti. Fi ghairi mawdu'a lahu istilahit takhatub. Istilahit takhatub harus ada li'alaqatin maqarinatin mani'atin min iradatin mawdu' la. Ini yang nanti akan kita sisakan. Yang jelas berarti kita cek dulu di sini nih. As-sholat digunakan untuk arti bukan doa, yaitu digunakan untuk afal aqwal. Afal aqwal bagi si lughawi maudhu' lahu bukan. Maka sholat ustumila fi ghairi maudhi'a lahu fi istilahihi, karena inda istilahihi dia bukan maudhu' lahu. Inda istilah yang maudhu' lahu adalah ini. Ini bukan maudhu' lahu, bukan maudhu' lahu. Maka ini disebut sebagai majaz. Majaznya majaz lughawi. Sholat yang ngomong syar'i berarti digunakan untuk af'al wal aqwal, digunakan untuk arti doa. Sesuai dengan maudhu' lahunya enggak? Tidak sesuai dengan maudhu' lahunya si syar'i. Tidak sesuai dengan maudhu' lahunya si pembicara, maka ini disebut sebagai majaz. Majaznya syar'i. Yang ngomong ahli urfi'ah, ngomong dabbah digunakan bukan untuk faros, tapi digunakan untuk insan atau syah, maka dia adalah majaz karena digunakan tidak sesuai dengan maudhu' lahunya dia, disebut sebagai majaz urfi'ah. Ini juga sama, majaz urfi'os, karena digunakan tidak sesuai dengan makna maudhu' lagunya dia. Ahli urfi'os fi'al artinya ini digunakan untuk ghair maudhu' lagunya dia, maka disitu sebagai majaz urfi'os. Jadi sama-sama, entah itu hakikoh, entah itu majaz, sama-sama terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Ini dilihat dari segi yang lain, pembagian hakikoh dan majaz dari segi penggunaannya lah. Tapi nanti dari segi yang lain ada lagi. Ada pertanyaan? Di sini perbedaannya di sini doang itu, sama di sini. Yang membedakan antara majaz dan hakikoh. Tapi mereka berdua ingat sama-sama lafaz, sama-sama lafaz yang digunakan
sesuai dengan makna asli atau tidak sesuai. Kalau di satu kalimat bisa dikatakan dan majas kemudian kalimat. Iya, min jihati al-mukhatib. Siapa yang mukhatibnya? Terus mukhatabnya majas, mukhatabnya haqiqah, yang mukhatabnya majas. Sholat. Ya. Misalkan sholat, al-mukhatab menggunakan sholat untuk doa. Terus Balikan haqiqah. haqiqah bagi dia. Ketika luar bicaranya kan misalkan syarat. Ya. Tapi dia memahami bahwasanya sholat itu adalah Memahaminya sesuai mukhatibnya, sesuai yang ngomong. Saya ahli lugha, antum ahli fikih, orfi khos. Saya ngomong ke antum pakai lafaz as-shalat. Saya gunakan untuk ilugoni. Saya gunakan untuk doa. Berarti mau doa enggak? Lalu bagi saya kan, antum juga memahaminya berarti jangan dari perspektif antum, tapi memahaminya dari perspektif yang ngomong. Oh, ini yang ngomong ahli lugha. Berarti dia doanya, dia berarti hakikat. Berarti dari perspektif yang ngomong. Oke, enggak? Tiga itu ya, benar ya? Gimana ya sebetulnya ya? kalau misalkan mukhatabnya lagi sama-sama kita lah. Kemudian kita bisa berdoa. Itu dari mana kita tahu bahwa saja itu Allah dia dari Iya, nah itunya ya. Itu apa namanya? Kalau itu saya ngerti. Itu mungkin dipakainya sisi lugah ya. Kalau orang ngomong biasa, maka jadinya dia seperti itu. Saya pembagian ini juga justru sangkut pautnya itu biasanya masuk ke usul fikih. Cuma karena dalam kebanyakan buku-buku ilmu bayan itu tidak mencantumkan kait istilah takhatum. Kebanyakan ya yang kembali untuk mengkaji. Jadi lebih enakan nggak ada istilah takhatum. Adanya semuanya kalau nggak majas, ya hakikat tanpa melihat siapa yang ngomong. Penting lihatnya dari segi ya mau ulangnya di kamusnya itu apa gitu. Kalau enggak, tapi makanya itu ketika nanti kamu ngobrol biasa kemudian ini kita hukumnya hakikat atau majas, saya juga nggak ngerti itu. Iya. Perlu ditanya dulu kali ya, kita ngobrol biasa kamu ngomong apa gitu. Iya. Jadi kalau ngobrol biasa saya juga nggak ngerti. Nah, bisa jadi nggak disebut sebagai hakikat, bisa jadi nggak disebut sebagai majas. Bisa jadi ya. Karena kan kamu bukan sebagai syar'i misalnya di situ, bukan sebagai lugawi, tapi orang biasa kan. Maka penggunaannya penggunaan biasa lah. Kalau saya nggak ngerti itu. Namanya apa? mana yang lebih umum antara lugawi dengan fiqh? Mana lebih umum, lugawi dengan fiqh. Maksudnya lebih umum gimana? Kita lebih fiqh kan bisa bicara Enggak, orfi'an itu sebenarnya untuk dawatil arba'ah doang. Kalau dakwah untuk ma yajibu 'alal hal itu nanti indah lughah. Kemarin saya contohnya salah. Jadi di sini dakwah secara lughah maka dia kullu ma yajibu 'alal ard, termasuk di dalamnya yang berkaki 4, berkaki 2, tidak punya kaki. Semua yang ada di atas bumi hidup di atas bumi itu disebut sebagai kullu ma yajibu 'alal ard. Nah, ini arti secara lughah. Ini maudhu lahu bagi si lughawi. Gitu. Berarti kalau misalnya seandainya sampai tanya, ini dakwah dengan arti yang lebih umum miliknya siapa? Miliknya lughawi. Milik ahli bahasa, orang bahasa itu dia ini artinya lebih luas, umum banget. Tapi bagi orfi'am dia cuma untuk 3 hewan ini saja. Walaupun ngomongnya hewan berkaki 4, dawatul arba'ah hewan berkaki 4. Tapi yang dimaksud adalah faras bagal himan. Itu yang dimaksud daripada dawatil arba. Bukan dawatil arba semuanya. Kalau semuanya berarti sapi juga masuk, kambing masuk, enggak. Para ulama mengatakan
Zawatil arba' yang dimaksud urfi'am adalah ini faras, bagal, himar. Urfi'am itu mungkin maksudnya adalah ahli iklim tertentu, orang Arab tertentu. Misalnya orang Arab zaman sekarang, bukan ahli bahasa ya, orang Arab zaman sekarang kalau ngomong misalnya gini, ana arkabu dabbah. Yang dimaksud kalau nggak faras, himar, bagal. Ana arkab dabbah. Yang dimaksud kalau nggak faras, bagal, himar. Itu yang ngomong orang Arab nih. Berarti itu dia adalah hakikoh, karena mereka adalah ahlu urfi am, orang Arab tertentu sekarang ya, bukan ahli bahasanya. Tapi orang Arab biasa ngomong anak arkab dabbah, anak ashtari dabbah. Yang dimaksud tiga ini, salah satu dari tiga ini, berarti dia hakikoh sesuai dengan maudhu'nya mereka. Kok bisa sih? Kok bisa sih dabbah tiba-tiba diganti jadi ini doang? Kemudian akhirnya mereka bisa, siapa yang pertama kali menentukan dabbah untuk tiga ini doang? Nggak ngerti. Makanya disebut sebagai ahli urfi. Mungkin pendekatan nih. Kita kalau sebut daging itu untuk daging kan dimaksud apa? Daging sapi kan ya? Atau daging onta kali ya? Kalau ayam disebut daging ya? Padahal kan dia daging. Ikan daging, ayam, bebek, daging. Tapi yang dimaksud daging adalah sapi, daging sapi. Pertama kali yang dibunuh itu siapa? Nah, itu maksudnya mungkin ahli urfi am. Daging yang dimaksud adalah daging sapi. Padahal secara bahasa dagingnya untuk daging sapi, ikan, dinosaurus, naga, semuanya daging. Iya kan? Jadi itu mungkin maksudnya ke situ. Allah. Apalagi ini iwak ayam, iwak daging iwak lagi. Tapi itu bukan orang Indo, orang Jawa doang loh yang bilang iwak ayam. Orang apa sih namanya? Ada orang ini nggak Betawi nggak? Saya punya teman orang Betawi. Dia dulu kalau ngomong kita makan daging apa sih bahasa dia ngomong daging ikan ya? Daging ikan. Itu dia. Apa ya? Ikan atau daging gitu namanya? Ikan nih. Kita makan ikan ayam. Karena itu ayam gitu. Jadi dia bilangnya ikan ayam. Orang Betawi. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Coba kita baca baiknya kali ya, buat selang-seling. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsani al-haqiqatu wal majaz. Haqiqatun musta'malun fima wudi'. Haqiqat jadi mubtada, yukun nakirah karena dia dalam atau posisi jadi taksir. Ada yang bilang begitu. Fima wudi' taksir. Kedua ada yang bilang haqiqatun mubtada karena dia bukan nakirah tapi dia alam untuk sebuah lafal yang musta'mal dari mawdi'. Haqiqatun mubtadanya, khobarnya adalah musta'malun. Musta'malun itu naat dari man'ut yang mahdhuf, ai lafdzun musta'malun. Berarti khobarnya mahdhuf, musta'mal naatnya. Haqiqatun adalah lafdzun musta'malun. Musta'malun fi ayyi syai'? Fima ai fil ma'na. Wudi'a ay wudi'a al-lafdhu lahu ay dalikal ma'na. Mudahnya fima wudi'a lahu ay fil mawdu' lahu. Pertanyaannya, kenapa wudi'a naibul fa'ilnya ke lafal? Karena yang mawdu' lafal. Maka fima wudi'a al-lafdhu lahu ay dalikal ma'na. 5. Mawdu' lahunya ini nih. Bagaimana mawdu' lahunya? Bi'urfi dzil khitabi. Bi'urfinya ta'alluqnya kemana? Ke wudi'. Wudi'nya itu bi'urfi dzil khitab. Dengan urf bil khitab ay al-mukhatib. Dengan urf al-mukhatib. Mana
mukhatib al-mutakallim. Bukan mukhatab ya. Mukhatib ai al-mutakallim. Dengan orangnya si mutakallim. Habis itu bilang apa? Beliau apa? Fattabi'. Kalau begitu, kalau kamu sudah tahu, sudah ikuti yang ada. Fattabi' sebenarnya takmilatul baik aja, lengkap baik. Lanjut. Berarti kalau majas gimana? Nah, ini beliau kadang-kadang definisi majas. Ada ya di setelahnya. Oke, coba kita dulu ya. Sumal majazu qad yaji'u mufrada. Kan? Jadi tiba-tiba mau taksim majaz aja belum ada definisinya kan? Harusnya kesana dulu nih, misalnya lafdun kustomila fi ghairi ma budi'alahu li'alaqatin ila akhirnya. Tapi di sini bilang langsung sumal majazu qad yaji'u mufrada. Majaz ada kalanya mufrad. Waqad yaji murakkaban, ada kalanya murakkab. Nanti akan kita bahas ini gampang banget insyaallah. Fal mubtada berarti al majaz al mufrad. Majaz mufrad adalah kalimatun abarat al mawdu'a. Abarat itu jawazat. Ada yang pakainya bukan abarat tapi ghabarat. Sama aja artinya jawazat. Al mawdu'a. Al mawdu' maksudnya al mawdu' lahu. Melewati makna maudhu lagunya. Gak betah di rumah, hari ini pindah ke kamar lain. Ma qorinatin, harus ada qorinahnya. Iradatil maudhu lahu. Li'ulqatin, karena adanya alaqoh. Titik sebenarnya situ doang. Habis itu nilkal wara, semoga engkau mendapatkan sifat wirai. Sifat wirai apa? Ada yang tahu sifat wirai? Kalau sifat bacanya wara, tapi orangnya wari'. Rajulun wari'. Apa wirai? Artinya apa bro? Bukan, itu taat, menjaga diri sendiri. Selain itu wirai bahkan lebih ekstrim dari itu. Kalau itu kan menjaga syubhat terus dijaga. Bukan, meninggalkan yang mubah, bahkan yang mubah saja ditinggalin demi tidak terkontaminasi dengan yang syubhat. Yang mubah saja ditinggalin, itu namanya wara'. Misalnya nih ada orang belajar Al-Quran, kan dapat duit, seandainya dikasih nggak apa-apa kan? Boleh, tapi dia nggak ngambil. Wara'i udah. Dia habis ceramah dikasih amplop, kan boleh, dikasih dia nggak mau, atau duitnya dikasih ke panti asuhan, kira'i, namanya wara'. Niltal wara', semoga engkau mendapatkan wirai. Pertanyaannya, kenapa doanya doa ini? Kalau kita tahu, beliau kan kemarin contohnya sufi semua orang sudah di akhir-akhir hayat. Kenapa pakaian niltal wara'? Ini kayaknya sesuai dengan makna majaz. Majaz itu kan artinya dia melewati maudhu lahu. Harusnya dia di sini nih maudhu lahu. Malah nyarinya ke makna yang lain. Padahal harusnya di sini, tapi dia malah pindah ke yang lain. Niltal wara', dia harusnya di situ boleh mendapatkan sesuatu, tapi dia nggak mau ngambil itu, makanya disebut niltal wara'. Maka doanya makanya niltal wara'. Allah a'lam. Tapi syarih-syarih pada mengatakan yaitu doa semoga kalian pembaca kitab ini bisa sampai ke derajat wirai. Tapi dia kesempatannya pas banget dengan definisi majaz. Contoh itu kita tinggalkan dulu karena nanti agak ribet kalau kita bahas contohnya. Kita langsung ke pembagiannya. Kilahuma kembali kemana? Haqiqah wal majaz. Kilahuma syar'iyyun aw urfiyyun. Ya kan? Urfiynya terbagi jadi dua. Urfi amma, urfi am, urfi khas. Nahkur taqa lil hadratis sufiyyu aw lughawiyyun. Berarti ada berapa tuh? Syar'i, urfi, lughawi. Oke? Dipahami? Kalau dijabarkan jadi 4 karena urfi jadi 2. Ada urfi am, urfi khas.
Contoh urfi adalah irtaqo lil hadratis sufiyyu. Nih, kita irtaqo lil hadrati as-sufiyyu. Irtaqo lil hadrati as-sufiyyu. Makna asli dulu deh, satu persatu. As-sufi mansubun ila suf, dinisbatkan kepada suf secara bahasa kan. Hadrah secara bahasa adalah datang, hudur atau makannya, makanul hudur. Ini secara bahasa. Kalau ini secara bahasa mansub ila suf. Irtaqo artinya apa sih? Naik. Su'ud, tapi naiknya adalah sesuatu yang diindra, mahsus. Naik tangga itu irtaqo. Itu secara bahasa lugatannya. Su'ud ini secara lugatan, ini semuanya secara lugatan. Tapi di lingkungan orang-orang sufi, kamu masuk majlis thariqah fulan, terus mereka bilang lazim nirta'i lil hadrah al-ilahiyah. Kita harus naik ke hadrah, ke posisi Tuhan. Posisi Tuhan gimana nih? Ke makom dekat banget sama Tuhan. Lazim nirta'i lil hadrah al-ilahiyah. Bitarkil ma'asi wasyahawat wa syawaghid dunya. Yang pakai orang sufi pakai irtaqo bukan naik hissi, tapi naik secara derajat. Berarti penggunaan irtaqo coba kita praktekkan di sini. Kita hapus ya. Udah ada yang moto. Hapus. Ya, aman. Nih kita tuliskan di sini. Irtaqo maudhu lahunya para sufi, ini kita tulis sufi, adalah irtiqo maknawi. Maudhu lahunya adalah naik tapi secara maknawi. Kemudian mereka bilang al-isti'mal lazim narta'i lil hadrah al-ilahiyah. Hadrah itu makom yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat semuanya Allah. Saya tahu salah satu masyaikh yang mastur, tapi dikit-dikit orang itu tahu ini enggak, namanya Syekh Aiman Arif Ad-Dimashqi. Ada anak keras Habib itu. Yang luar biasa. Dia kalau disuruh sambutan itu nggak mau, kalau dipaksa itu sampai kemarin pas mau bahas acara disuruh sambutan nangis, nggak mau saya kalau sambutan nangis, lagi acara nangis, nggak mau saya kalau doa atau penyerahan mau saya, jangan ngomong, nggak mau dijemput, terus awal banget tangan nggak mau dicium dan lain-lain. Rumahnya di daerah Sabit dan Syekh Aiman Arif. Beliau salah satu kasusnya di hadis. Ada Syekh Aiman Arif. Kalian kalau cek di IG-nya Mas Hadi, itu beliau salah satu pengajar di sana. Ibu ngajar di beberapa madrasah. Beliau luar biasa. Kalau kita mungkin sufi beneran. Lazim nartaqi lil hadrah al-ilahiyah. Yang pakai sufi nartaqi di sini kira-kira digunakan sesuai dengan irtiqo manawi kan? Karena hadrah ilahiyah, makam Tuhan, kedudukan dekat banget dengan Tuhan, itu adalah bukan hissi tapi manawi. Maka ini penggunaan, karena ini digunakan sesuai dengan maudhu lahunya, disebut sebagai hakikoh. Tapi hakikohnya orfiyah kosong. Maka ini contoh, ini adalah contoh di bait itu adalah contoh hakikoh orfiyah kosong. Irtaqo lil hadrati al-ilahiyah. Bahkan ininya juga artinya
hakikoh, urfiyah, khusus. Karena hadrah yang dimaksud di sini adalah maqamul qurbi. Yang dimaksud sufi di sini adalah man sofa qalbuhu anisyawaghili anisyahawati, man sofa qalbuhu anisyahawati wasyawaghili. Ini juga, tapi para ulama, para syarih menjadikan contohnya adalah di lafaz irtaqohnya. Nartaqi il hadratis sufiyah. Irtaqo lil hadrati as-sufi. Artinya apa? Yang bisa ke hadrah adalah as-sufi. Yang bisa sampai derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hatinya jernih dari syahwat, dari keinginan-keinginan dunia yang berlebihan. Begini nih, mungkin ya kita kasih POV lah. Kalian nanti di suatu masa akan tahu sendiri kadar diri kalian. Kita praktekkan di dunia organisasi. Kalian sudah pernah menjabat sebagai sekretaris, pernah menjabat sebagai bendahara di banyak organisasi. Tiba-tiba ditawari jadi saya pengen kamu naik jadi ketua PPMI. Orang-orang lihat kamu cakap karena pernah menjabat banyak organisasi. Kamu sebagai diri kamu sendiri, POV orang lain melihat kamu adalah orang kita yang punya pengalaman organisasi banyak. Kalau tidak dimanfaatkan, rugi. Orang kita nggak ada yang lain. POV-nya dia rugi. Tapi aku tahu kadar diri saya sendiri. Saya kalau jadi bawahan, oke, tapi harus jadi penduduk bisa. Kan ada kayak gitu. Misalnya begini. Ada orang, duit kan bagi beberapa orang bagus ya. Tapi ada orang yang memang gak mau duit sama sekali. Ada orang nih, kamu saya kasih duit 1 miliar, ya kan? Kamu saya kasih duit 1 miliar. Ini yang dikasih orang soleh banget misalnya. Kamu saya kasih duit 1 miliar. POV-nya orang-orang mengatakan ambil aja. Nanti kalau sudah diambil, dipakai buat kebaikan. Kalau kamu nggak mau pakai sendiri, pakai buat yang lain. Kan ada, kalau kamu takut kamu kenapa-napa, mungkin kamu ambil, terus pakai buat yang lain. Daripada diambil orang kafir, dipakai untuk yang lain-lain, dipakai orang yang suka maksiat, buat poya-poya, mending lu ambil. Tapi kalau sufinya sudah derajatnya tinggi, kadang merasa, saya kalau ambil kayak gini, awalnya pengennya saya ambil, mau dipakai orang lain, tapi satu RCP yang tadi, RCP yang ngiler. Ternyata saya niat awal pengen saya ambil buat orang lain, ternyata orang lain setengah-setengahan diambil. Tamak juga. Dia orang yang kepengen mati itu, akhirnya dia pengen gak ambil. Nah itu mungkin orang-orang yang kayak gitu. Tapi maksudnya kita kalau kayak gitu, itu kan semuanya balik ke pribadi orang ya. Orang rasa bisa ngurus ya sudah. Tapi beberapa kan kadang dari kita kadang pengalaman kayak gitu juga. Pertama kamu dikasih tahu terus tuh, kamu bisa. Dalam hati kayaknya nggak bisa jadi. Realitanya setelah menjalani nggak bisa. Setelah itu kamu, saya kalau kayak gini lagi nggak mau ambil. Ada kayak gitu, itu yang mendidik adalah pengalaman kamu sendiri. Atau setelah didukung, bisa, alhamdulillah. Ternyata saya dikasih gagal, akhirnya setelah itu saya ambil lagi. Atau setelah itu, wah saya takut kalau yang kedua kalinya bisa jadi nggak bisa. Itu semuanya balik ke kalian masing-masing. Itu mungkin maksud daripada istiqomah waktu penting ketika kamu sudah di masa di mana kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Ketika mengambil sesuatu yang positif, bisa jadi iya positif, dan bisa jadi ternyata nggak positif. Punya diri sendiri sih, ya tapi maksudnya itu biar kalian perspektif ketika ada orang yang
Udah kiai nggak mau ambil 1 miliar, gimana sih? Di situ dia udah takut banget dengan duit kayak gitu. Dia sudah makomnya sudah makom immortal, dikasih 1 M turun kalau mau gimana? Cek banget kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya saya Nabi kan ya? Nabi ditawarin gunung emas, bro. Bro kamu kalau mikir, Nabi kan kalau dapat gunung emas kan bisa dibagi-bagi ke sahabat pada ikut, langsung banyak rakyatnya dong. Tapi ditawarin gunung emas kagak mau. Saya pengen jadi manusia biasa, sehari lapar, sehari nggak lapar. Kadang bersyukur, kadang bersabar. Iya kan? Nabinya kayak gitu. Jadi itu semuanya balik ke ide masing-masing. Kalian nanti melihat orang kayak gitu. Ada kiai yang duitnya banyak ya bisa jadi karena dia merasa saya bisa ngaturnya kok. Daripada diambil sama orang, tapi yang dia juga nggak apa-apa. Dua-duanya punya misi kontekstualitas masing-masing. Oke, lanjut. Auluyun selesai. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan lain. Ini kalau kita sudah selesai, kita ke majas. Saya hapus ya. Sudah. Mau difoto ulang. Bintang udah. Maju ke depan nggak apa juga nih. Kalau nggak jelas. Ya. Saya minta tolong Hunaidi moto dari situ biar kelihatan orang-orang yang juga, jangan saya doang ya. Pakai apa yang Hunaidi? Oke. Buat syiar. Oke, saya akan hapus, saya sisakan ke majas dan saya akan tulis ulang. Gampang banget sebenarnya, insya Allah. Apa? Lafzun musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu istilahit taqadub li'alaqah ma qarina mani'a min iradatin mawdu' lah. Kita cek lafaz itu di bawahnya. Kalau kalian cek ada lafaz mufrad, ada lafaz murakkab yang digunakan untuk tidak sesuai maudhu' lahu. Istilahnya taqadum. Ada alaqah, harus ada alaqah. Alaqah terbagi 2. Musyabahah ghair musyabahah ma qarina mani'ah min iradatil mawdu' lahu. Berarti kira-kira ada berapa jenis majas? 2 dikali 2 berarti berapa? 4. Berarti majas ada 4 jenis. Ini namanya majas al-lughawi. Kalau di sini nanti kita akan tulis al-majaz, yaitu lafaz musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahi taqadumi alaqah, itu terbagi menjadi 2. Ya tulisnya di sana aja. Kalian boleh milih pembagiannya seperti apa, kalian boleh. Saya kasih tahu. Boleh pembagiannya begini. Al-majaz ada 2. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Yang mufrad alaqahnya
Ada yang musyabahah, ada yang ghairu musyabahah. Di sini juga sama, ada yang musyabahah, ada yang ghairu musyabahah. Ini pembagian apa? Ini pembagian majaz lugawi. Lugawi di sini bukan yang lawannya urfi, lawannya syar'i, bukan. Tapi majaz lugawi di sini lawannya majaz akli. Pembagian lawannya saya kalau majaz akli di sana adalah isnadnya. Kalau ini lafaz. Bukan ini lugawi di sini bukan yang lawannya syar'i, urfi am, urfi khas. Tapi kalau disebut majaz lugawi terbagi menjadi begini, itu adalah lawan daripada majaz akli. Boleh kalian pembagiannya begini, boleh juga kalian pembagiannya al-majaz al-lugawi. Lihat alaqahnya, ada kalanya alaqatuhu musyabahah, ada yang alaqatuhu ghairun musyabahah. Yang alaqatuhu musyabahah ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Ini juga sama. Mufrad katanya murakkab. Gimana kita? Oke, kita jadikan contohnya satu, tapi bagiannya kayak gini. Terserah kalian pilih yang pertama, pemilihan kedua sama aja. Coba kita cek. Ini berarti sudah ranah, kalau sudah majaz berarti ranah penggunaan lafaz. Tala'al badru alaina Taniyatil wada'. Oke. Tala'al badru alaina min taniyatil wada'. Terus selanjutnya kamu tanya, Is'al kulliyata usuliddin. Oke. Kemudian kita cek lagi ada film apa ya kemarin, likulli jawadin kabwah, likulli shorimin nabwah. Kita cek selanjutnya. Qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Oke, kita cek. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Bro, bayangin siang hari, sore, lagi nunggu orang penting, bagus banget. Kamu bilang tola'al badru, kira-kira siang sudah muncul rembulan belum? Belum kan? Udah begitu ditambahin munculnya dari taniyah wadah. Taniyah itu jalan di bukit, namanya tanayah. Dari bukit wadah, bukit tempat berpisahnya para orang-orang zaman dulu. Muncul rembulan dari bukit itu. Waktunya siang, atau dari gara-gara kata inilah misalnya kata taniyatil wadah itu menunjukkan nggak mungkin badarnya badar beneran. Berarti boleh kita datangkan melalui ini korina atau korina manianya adalah hal, karena kita sedang menunggu orang pas tolak badru, orang itu yang kita tunggu keluar. Badr mana aslinya apa? Bukan baik, ini bahasa Sunda. Badr apa Badr ya? Sorry, Badr jahat ya. Badr adalah misalnya dalam bahasa Arabnya adalah jirmun samawiyun laili, benda langit musyrikun misalnya yang bercahaya. Ini makna maudhu'lah. Makna yang diinginkan rajulun
hasanul hay'ah misalnya, wal wajhi, orang yang mukanya bagus, penampilannya bagus dan mukanya bagus. Hasanul wajhi wal hay'ah. Ini makna apa? Ghair maudhu' lah. Gara-gara korina, gara-gara mimtaniyatil wada atau gara-gara kondisi, makna asli nggak mungkin karena masih siang. Apa yang membuat makna asli dicoret nggak mungkin? Maladhi yamna'u iradatal makna asli. Ini namanya korina atau kondisi. Coret dong, oke kan? Mana yang diinginkan adalah rajulun hasanul wajhi wal hayat. Selanjutnya, alaqah bainahuma. Mal alaqah bainahuma? Baina hadza wa hadza. Alaqah antara makna maudhu' lahu dengan makna ghair maudhu' lahu. Al-musyabah. Lafaznya apa ini? Lafaznya badr mufrad atau murakkab? Mufrad. Berarti ini maksudnya ke sini mufrad, alaqahnya musyabah. Namanya isti'arah. Alaqahnya musyabah, lafaznya mufrad, namanya isti'arah. Oke, berarti itu badr adalah isti'arah. Yang kedua, is'al kulliyat usuluddin. Saya bilang, tanya sama kuliah usuluddin, kenapa begini? Kuliah usuluddin itu lembaga kan ya, bangunan apa misalnya, dia adalah lembaga, nggak bisa ditanya adalah para maskulnya. Tapi kamu bilang kuliah usuluddin, apa yang membuat? Berarti kita tulis nih kuliah di sini. Yang membuat mana aslinya dulu ya, kita tulis kuliah, misalnya kita tulis muassasah atau kita katakan mabna, terserah lah ya. Departemen itu apa sih? Ya, misalnya muassasah min muassasati al-jami'ah, salah satu lembaga di kampus lah misalnya lah ya, mungkin ya kita katakan. Yang diinginkan adalah al-qaimuna biha, orang-orang yang ngurusin. Makna asli maudhu' lahu ghair maudhu' lahu. Kira-kira yang kalau tanyakanlah kepada lembaga itu, lembaga nggak bisa ditanya, yang bisa ditanya adalah para pekerjanya. Maka makna ini nggak mungkin gara-gara kata is'al. Berarti is'al ini korina. Kemudian terus hubungan antara ini apa? Mal alaqah baina muassasah wal qaimuna biha ghairul musyabahah. Kalau ini kan musyabahah, mirip. Ini sebagai musyabah bihi, ini sebagai musyabah. Ini mirip sama ini, gitu kan ya? Orang yang cakep mirip sama rembulan. Kalau ini orang yang lurus mirip sama lembaga. Enggak. Hubungannya apa? Hubungannya di sini sebagai hal orang yang menempati dan tempatnya. Terus nanti disebut alaqahnya apa? Ghairul musyabahah. Ada yang nanti menyebutkannya, yang disebutin ini mahal atau hal? Mahalnya. Berarti nanti alaqahnya mahaliyah. Ada juga yang mengatakan enggak, melihat makna yang ghair maudhu' lahunya. Ada yang bilang nanti haliyah. Tapi yang paling umum adalah ini, melihat makna maudhu' lahu. Oke, dipahami? Berarti ini ghair maudhu' lahu dan sekaligus dia adalah makna murad. Ini juga sekaligus makna murad. Kuliah lafaznya mufrad atau murakkab? Mufrad. Alaqahnya begini, namanya adalah majazun sal. Alaqahnya bukan musyabahah, maka dia majaz mursal. Dipahami? Kita cek selanjutnya di sini.
Likulli jawad. Jawad itu kuda yang keren banget. Kuda itu kan semakin dari semakin keren, semakin nurut. Kabwah, ini khobar muqaddam, mubtada muakhar. Setiap kuda yang keren pernah jatuh. Sorim, pedang yang tajam. Setiap pedang yang tajam bisa tumpul. Nabwah itu artinya tidak mengenai sasaran atau tumpul. Boleh kayak gitu. Ini jatuh. Mana aslinya begitu? Tadi ya sudah saya artikan ya. Mana aslinya? Tinggal tulis saja ya. Setiap kuda yang luar biasa pernah jatuh. Setiap pedang yang tajam pernah tumpul, tidak memotong. Ini makna asli. Ini makna asli. Maudhu lahu. Mana yang diinginkan apa? Nah, sekarang nih kalian sudah menjadi tokoh, tapi bukan tokoh bangunan. Kalian di Indonesia jadi tokoh di agung-agung bank, follower 100 miliar di IG. Majelisnya banyak, ada donatur, ada dari kalangan orang tinggi sampai orang bawah, banyak banget lah. Orang-orang menganggap kalian dewa, padahal kalian tahu kadang kalian salah. Habis itu kalian melakukan satu kesalahan saja. Para jamaah mengatakan enggak, ini adalah keramat dan lain-lain. Tapi ada salah satu jamaah yang kemudian dia punya pandangan objektif. Dia bilang ketika panutannya orang yang dia suka itu ternyata melakukan kesalahan. Likulli jawadin kabwah wa likulli sarimin nabwah. Yang saya inginkan makna ini apa makna lain? Maksudnya adalah ustaz saya yang favorit saya itu bisa salah. Iya kan? Ustaz luar biasa juga bisa salah. Jadi di sini artinya adalah ustaz luar biasa juga bisa salah. Tapi ini makna maudhu'nya bukan? Bukan ya. Hubungannya apa sama ini? Musyabah. Bahwasanya ada sesuatu yang luar biasa itu kadang kalau kuda kadang jatuh, pedang kadang tumbuh. Orang yang luar biasa juga dikira nggak punya kesalahan, kadang melakukan kesalahan. Berarti mirip. Digunakan untuk ini. Korinanya apa? Haliyah, karena nggak ada kuda di situ. Iya kan? Adanya ustaz. Maka korinanya misalnya di sini korinatun haliyah. Menjadikan ini, makna ini tidak diinginkan. Alaqahnya apa? Musyabah. Alaqahnya adalah musyabah. Lafadznya likulli jawadin kabwah murakkab atau mufrad? Murakkab. Maka ini disebut sebagai isti'aratun tamthiliyah. Karena alaqahnya musyabah, isti'arah. Tapi karena murakkab namanya tamthil. Iya. Kalau sudah terkenal banget nanti berevolusi menjadi matal peribahasa, bukan jadi peri. Oke? Berarti di sini ada isti'arah tamthiliyah. Lanjut terakhir. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, kalian artikan gitu, jangan berkata Imam Syafi'i itu terlalu nyastra. Jadi kamu bikin buku sastra. Imam Syafi'i berkata, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah, makna aslinya adalah al-ikhbar, memberitahu. Bi anna, misalnya ya, bi anna rahmatullah hasilatun lil imam. Allah telah merahmatinya. Berarti kan rahmat Allah telah mengenai Imam Syafi'i. Allah telah merahmati kan?
makna aslinya adalah alif ikhbar maudhu lahnya. Tapi yang dimaksud adalah apakah kita maksudnya adalah rahmat Allah telah mengenai Imam Syafi'i atau semoga Allah merahmati? Semoga Allah merahmati kan? Yang diinginkan justru adalah doa lil Imam Asy-Syafi'i bir rahmat. Mana yang diinginkan? Korinahnya apa? Misalnya di sini. Karena kita tidak bisa memastikan Imam Syafi'i dapat rahmat atau enggak, atau karena mungkin korinahnya adalah karena di sini saya sedang ingin mendoakan beliau tapi menggunakan usul seperti ini, bukan sedang ingin mengabarkan. Korinahnya bisa jadi kalian, atau korinahnya adalah kita tidak ada yang bisa mengetahui Allah telah memberikan rahmat atau tidak. Maka di sini lafadznya apa? Rahimahullah fi'il fa'il kan? Alaqahnya apa? Nah ini ikhbar, ini doa. Yang mana doa itu adalah min aqsamil insya. Hubungannya apa kalau mereka berdua antara ikhbar dan insya? Ikhbar sama insya hubungannya ghairul musyabah. Apakah doa mirip dengan ikhbar? Tidak. Ya ghairul musyabah. Nanti mereka punya alaqah, namanya adalah alaqahnya adalah abdin. Ada yang bilang karena ikhbar lawan daripada insya. Alaqahnya adalah bidiyah. Ada juga yang mengatakan al-luzumiyah. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Ala-kulin alaqahnya ghairul musyabah. Lafadznya murakkab, maka di sini namanya adalah majazun murakkab. Tidak ada nama khususnya. Ini namanya majazun murakkab. Selesai pembagian dari mana? Majaz. Mau pilih bentuk yang seperti sana lebih mudah atau yang sini lebih mudah? Terserah kalian. Contohnya sama. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan.
quotes dari ini. Kalau nggak ada kita baca kisah. Nah, boleh. Kalau misalkan antara makna mau'izah dan murad itu sama-sama khobar, Sama-sama khobar. misalkan kata-kata khotib Madinah, misalkan misalkan khobar dengan keluarga khotib Madinah. Makna murad itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Al-istiaq Rasulullah. Bukan istiaq, bukan khobar, itu insya istiaq. Mengekspresikan kerinduan, itu insya. Mengekspresikan sesuatu itu kayak biasanya kayak kamu misalnya tiba-tiba bilang ini, masa kecil cepat berlalu ya, masa kecil cepat berlalu. Itu makna aslinya adalah mengabarkan kan, mengabarkan bahwasanya masa kecil telah berlalu. Yang diinginkan apa sih? Rindu masa lalu. Ya kan? Kalau rindu masa lalu adalah sedih. Nah itu ekspresi. Nah sedih atau rindu itu insya maksudnya. Di insya'u al-isya'u lebih menunjukkan, mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan kerinduan. Nah itu tetap disebut sebagai majaz murakkab. Ya kamu ngomong nanti itu gini-gini kabarin enggak, padahal kamu lagi rindu. Itu insya, insya'u al-isya'u. Maksudnya dari insya, karena insya itu ekspresi. Dengan kata itu kamu mengekspresikan kerinduan. Idharu, dengan ekspresi itu kamu menampakkan kerinduan gitu lah bahasanya. Jangan insya'u al-isya'u, tapi idharu isya'u. Idharu itu masuk insya, menampakkan insya. Karena insya itu kan diketahui setelah lafadznya keluar. Kapan kamu tahu ada orang perintah? Gara-gara ada kata perintahnya makan. Baru kamu tahu ada perintah untuk makan. Itu dia ekspresi kerinduan bisa diketahui gara-gara kamu menampakkan lafaznya. Itu maksudnya majaz murakkab. Insyaallah. Allah ada lagi? Ya, Rob. Kita kasih 1 menit lagi. Oke ya, bismillah ya, kita baca baiknya. Wal majazu, nah ini bagian majaz lughawi, lawan dari akli. Wal majazu mursalu, au lughawiyun wal majazu mursalu, au isti'aratun. Berarti majaz ada mursal, ada isti'arah. Ini pembagian majaz mufrad. Ya kan? Majaz lughawi yang mufrad ada kalanya mursal, ada kalanya isti'arah. Itu yang mufrad. Karena insyaallah isti'arah ya. Mufrad, mursalun, aw isti'aratun. Lanjut. Fa ammal awwalu, al-awwal maksudnya majaz mursal. Fama aifal majazu khobar, karena khobarnya sama ada fa'nya. Ammal awwalu ay ammal majazul mursalu, fama aifa majazun. Majazun yang bagaimana? Alaqatu siwa tasyabuhin, yang alaqohnya bukan tasyabuh. Alaqatu jadi mubtada, siwa jadi khobar muqaddam. Mubtada khobar itu jadi khobar dari ma. Fama
alaqatuhu siwa tasyabuhin. Yang alaqah majaz yang alaqahnya ghairul musyabahah. Seperti apa? Wahia alaqah ghairul musyabahah saja. Juz'un, berarti alaqah juz'iyah, yang disebutin juz'nya yang diinginkan kulnya. Ya kan ya? Itlaqul juz wa iradatul kul. Contohnya itlaqul juz wa iradatul kul. Kasus yang itu ainan. Coba mengqatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam sebelumnya. Fatahriru raqabah. Raqabah itu ini. Itlaqul juz wa iradatul kul, budak lengkap, bukan lehernya doang. Ya kan? Fatahriru raqabah. Apalagi contohnya? Rukuk dan sujud. Qumil laila illa qalila. Itu bukan disuruh bangun, tapi disuruh salat. Qiyamul lail ay salatul lail. Qiyam juz'un, yang diinginkan kul. Lanjut, wa kullun. Kul yang diinginkan juz. Asobi, ahum. Asobi nggak mungkin semuanya, tapi ujungnya doang kayak gini. Nggak mungkin semuanya masuk, kecuali sulap. Kalau sulap bisa, kalau ini nggak bisa ya, ujungnya doang. Maka itlaqul kul wa iradatul juz. Au mahallun, atau mahal. Itu kayak tadi, mahal yang diinginkan hal. Alatu atau alatnya. Alatnya min Rasulillah bilisani qaumi. Lisan, kami tidak mengutus Rasul kecuali dengan lisan kaum. Maksudnya kecuali dengan bahasa kaum. Yang diinginkan adalah tujuan alat. Alat punya tujuan. Tujuannya menyampaikan sesuatu. Alatnya adalah mulut, lisan. Yang diinginkan bahasa, tujuannya. Itlaqul ala wa iradatu gharad minal ala. Lanjut, dzarfun sama dengan mahal. Dzarfun sama dengan mahal. Dzarf tempatnya, mahal. Wa madrufun, dan halnya. Madruf adalah hal yang menempati. Yang menempati biasanya contohnya Fabi rahmatillah. Ini kalian harus tahu konsep lagi, balik lagi. Rahmat itu dalam bahasa Arab, dia itu benda apa sifat? Rahmah, kasih sayang itu sifat atau benda? Sifat. Sifat itu tidak bisa kelihatan. Yang bisa kelihatan adalah benda. Sifat tidak bisa kelihatan. Yang kelihatan adalah benda. Kecuali sifat yang berupa warna dan lain-lain. Sifat ini rahmat nggak bisa kelihatan. Apalagi dijadikan tempat. Masa? Fafi rahmatillah. Dia akan berada di rahmatullah, padahal rahmat sifat, tidak, bukan tempat. Dia adalah sesuatu yang berada di surga. Maka apa fi rahmatillah? Gimana ayatnya, gimana sih? Wa ammal ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Rahmat nggak bisa dijadikan tempat dong. Mana aslinya adalah sifat. Makna yang diinginkan adalah makanu sifat. Yaitu apa? Jannah. Karena rahmat nggak bisa jadi tempat ya. Orang yang mukanya bercahaya, mereka akan berada di rahmat Allah. Enggak, mereka ada di surga Allah, di mana di sana ada rahmat. Ini halnya. Ini mahalnya. Di sana ada rahmat. Mana aslinya ini nggak mungkin, karena dia nggak mungkin jadi sifat. Contohnya itu ya, musabbabun, yang musabbab akibat ya, yang disebutin akibat, yang diinginkan sebab. Contohnya anzala minas samai rizqo, yang disebutkan musabbab, yang diinginkan sebab, yaitu hujan. Ya. Terus sababun kebalikannya. Contohnya ra'aina al-ghaib. Ghaib artinya hujan. Ya sabab, yang diinginkan
Musabbab yaitu nabat, tanaman. Tanaman adalah akibat dari hujan. Yang diinginkan, yang dituliskan sebabnya. Maka alaqatuhu sababiyya. Wasfun limadin, ini yang dimaksud i'tibaru makanan. Au ma'alun, harusnya au ma'alin. Wasfun limadin au wasfun lima'al. Ma'al itu masa depan. Wasfun limadin au ma'alin murtaqab. Ma'al yang murtaqab. Murtaqab artinya yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan. Wasfun limadin berarti yang baru kana wa atul yatama amwalahu. Itu ya, perlu saya tulis nggak? Wa atul yatama amwalahu. Ini kapan ngomong wa atul yatama amwalahu? Ketika sudah tidak yatim lagi. Tapi Allah berfirman, kasih anak-anak yatim itu. Wah, dia udah yatim lagi tuh, bilang anak yatim itu. Kasih anak orang-orang yang tadinya yatim. Orang-orang yang tadinya yatim tapi tetap disebut anak ya yatim. Saya nih kalau disebut yatim berarti yatim dari mana? Walaupun gitu sih, yatimnya sudah rupuh. Saat ini begitu misalnya ya, ini wa'atul yatama, ini yang diinginkan apa? Balik. Balik itu sudah tidak disebut yatim lagi. Mana aslinya adalah ghairu balik. Anak yatim itu anak yang belum balik, yang kehilangan bapaknya. Kalau yang sudah balik, bukan yatim lagi. Oke, berarti kenapa disebut sebagai yatama? Melihat predikat sebelumnya. Predikat setelahnya asiru ngomong, memasak nasi, padahal masih beras. Nanak nasi kan? Kapan nanak nasi? Kan yang nanak beras dong. Iya kan? Kamu masak nasi, berarti nasinya digoreng, akhirnya dijadikan video FYP meme kan? Ini yang literally masak nasi. Ya kan? Padahal yang dimasak adalah beras. Kenapa bilang memasak nasi? Biar diberi mas saya aman? Selesai dong. Itu pembagian daripada majas. Alaqahnya banyak banget. Ada al-luzumnya ila akhirih. Kalian kalau pengen tahu, ada di buku usul fikih biasanya. Nanti di pembahasan al-alfaz. Di usul fikih ada namanya zahir muawwal. Ada zahir binas, ada muawwal. Nah itu nanti kemungkinan itu banyak banget alaqatul majas. Apalagi di buku-buku khususnya di tingkat lanjut, buku tingkat lanjut. Kalau di buku balaghah kalian cari di Risalatu Al-Bayaniyah, Risalah Bayaniyah karya Imam Sobhan. Risalah Bayaniyah. Oke, kita coba lanjut. Faslun fil isti'arati. Masih kuat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal isti'aratu majazun. Isti'arah adalah majaz. Ulqatu ay alaqatuhu mubtada. Tasyabuhun khabarnya adalah tasyabuh bainal ma'nal mawdu' lahu wal ma'nal murad. Contohnya seperti apa? Ka asadin, seperti lafaz asad. Alaqatuhu syaja'atuh. Alaqatuhunya mahdhuf mubtada, syaja'atuh jadi khabarnya. Seperti lafaz asad yang alaqahnya adalah syaja'ah. Karena ada kemiripan di syaja'ah, dimiliki oleh rajul syuja' dengan asad. Gampang lah contohnya ya, itu asadan fil harbi. Kalau itu asadan fil harbi boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian isti'arah. Hapus ya, saya hapus ya.
Ya. Oke. Berarti kalau ditanya definisi gimana? Tinggal gitu doang berarti lafzun mustamalun fi ghairi mawdi'ih. Berarti lafzun mufrad atau kalau lafzun mufrad berarti kalimatun mustamalatun fi ghairi mawdi'ih li alamatil musyabahah isti'arab. Li alamatil ghairi musyabahah majaz mursal. Kalau gantinya murakkabun mustamalun fi ghairi mawdi'ih li alamatil musyabahah isti'arab tamthiliyah. Murakkabun mustamalun fi ghairi mawdi'ih li alamatin ghairi musyabahah majazun murakkabun. Gampang ya? Tinggal itunya doang, tinggal. Oke, sekarang kita masuk pindah ke musyabahah. Yang alaqahnya musyabahah dan yang mufrad ini. Oke. Ini ada kalian sering mendengar bahwasanya kenapa tiba-tiba aslinya banget di ilmu bayan para ulama mengatakan di sini yang dibahas sebenarnya majaz atau lafaz yang digunakan tidak sesuai makna asli. Tak tasbih itu sesuai dengan makna asli. Kenapa diikut sertakan di sini? Karena dia adalah dasar daripada isti'arah. Al-tashbih mabna isti'arah. Dasar dari isti'arah. Gimana bentuknya? Ini kita contohkan. Kayak tadi misalnya ya. Wala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Oke. Bro, mana yang diinginkan, mana asli tadi misalnya adalah ilmun samawi ila akhirih. Mana yang diinginkan rajulun hasanul wajhi wal hay'ah. Bro, kenapa? Pertanyaan muncul nih. Kenapa kamu gak bilang tola'a rajulun hasanul wajhi wal hay'ah, tapi bilangnya al-badru? Kenapa dari awal gak bilang ada orang keren, orang bagus datang, tapi bilangnya rembulan datang? Kenapa? Berarti kamu di situ pertama adalah kamu menyerupakan orang bagus itu dengan rembulan. Berarti dalam penggunaan ini badr digunakan untuk rajulun hasanul wajhi. Di situ terdapat yang pertama adalah adanya tasbihu rajul hasanul wajhi wal hay'a bil badri. Berarti langkah pertamanya begitu. Apakah serupa? Kalau serupa, kalau mirip kan harusnya kita cuma bilang ada orang cakep yang mirip rembulan, harusnya kan kayak gitu secara sarahatan kan? Kalau mirip doang kan ada kata mirip. Tapi nggak sih bilangnya rembulan itu sendiri yang datang, bukan orang cakep. Rembulan itu sendiri yang datang. Berarti nggak cukup ditasbih doang. Yang kedua, berarti di situ ada klaim dalam diri kamu, ada klaim, ada iddia, anna rajulan hasanal wajhi wal hay'ah fardun min afrodil badr. Bro, farad gimana sih? Nih, rajul faradnya ada doblek, kamal, kabur, olin, sayap, dan ini namanya farad kan ya? Kalau saya bilang rajul kan bisa saja yang saya maksud doblek dan lain-lain kan, farad ini kan? Bisa nggak yang saya maksud, yang saya sebut rajul, yang saya inginkan tiba-tiba ada singa? Ini faradnya rajul bukan? Ini bukan farad daripada sisi rajul. Ingat ya?
Badrun harusnya faradnya cuma itu, jirmun. Faradnya cuma satu kan? Itu faradnya cuma satu doang yang namanya rembulan itu kita tulis kayak gini dan iya kan? Tapi kita klaim di sini bahwasanya rajulun hasanul wajhi wal hay'a fardun min afrodil badr. Saya mengklaim salah satu fardnya badr adalah rajulun hasanul wajhi wal hay'a. Berarti ada farad klaiman, ada farad asli. Ini farad asli, farad mudda'a. Kalau dia sudah menjadi salah satu faradnya, boleh nggak saya katakan badr, saya mengingat ini? Boleh, karena faradnya kan boleh kan? Saya mengucapkan rajul, boleh saya ingat sama, boleh nggak? Boleh, karena apa? Karena dia fardun min afrodi rajul. Saya ngomong tolibah. Tolibah di situ ada Isa, ada Bintang, ada Arsya, ada India, ada Rafika. Boleh nggak saya tolibah yang saya maksud Bintang? Boleh. Tolibah yang saya maksud India? Boleh. Tapi tolibah yang saya maksud adalah Badrun. Nggak boleh, karena Badrun bukan fardun min afrodhi toh. Iya kan? Badr boleh nggak saya gunakan rajul hasanul wajhi wal hay'a? Nggak boleh aslinya, karena dia bukan fardun min afrodhi. Tapi saya jadikan dia dalam hati saya klaim rajul hasanul wajhi adalah fardun min afrodhi badr. Akhirnya karena setelah iddia mengklaim rajulun hasanul wajhi wal hay'a fardun min afrodhi badr. Kenapa sih dia mengklaim? Karena saya nggak puas sekedar ngomong laki-laki yang bagus itu seperti rembulan, nggak puas. Saya mengatakan enggak, laki yang bagus itu adalah salah satu dari rembulan. Cara klaim, karena saya nggak puas, cuma sekedar mengatakan dia mirip rembulan, mirip doang kan kita banyak juga yang mirip, lewat sedutan juga mirip. Enggak, ini dia salah satu daripada individunya rembulan. Nah setelah itu barulah kita boleh itlaq mengucapkan lafaz badr wa iradatu rajulin hasanil wajhi. Terjadilah di sini yang disebut sebagai ya, karena itlaqul lafaz badr wa iradati rajulin hasanil wajhi. Kenapa bisa seperti itu? Setelah adanya iddia. Pertanyaan lagi, kapan ada iddia? Didahului oleh tasbih. Maka disebut isti'arah itu mabnanya adalah tasbih. Karena di awalnya mesti ada tasbih. Oke, dari sini kayak gini nih. Oke ya, dipahami ya? Ya kalau satu dulu. Ini berkaitan dengan bait yang akan kita baca nih soalnya nih. Muter-muter dulu nggak apa-apa lah. Tadi ada yang di skip, nanti kita akan baca lagi. Ikhlaq li'alal qawmi kay tarahu wa hudda tarfal qalbi an siwahu. Kita skip dulu karena nanti kita setelah membahas maknanya baru ke sana lagi. Karena ada istiarah, rasanya ada maknanya.
Oh. Oke. Ada pertanyaan? Terakhir banget, insyaallah. Alam, kalau kalian cross check lagi di awal di bagian wadah atau di bagian isi ma'rifat yang kemarin kita jelaskan. Alam syakhsi, bukan alam jenis. Alam syakhs. Faradnya berapa? Kalau ini benar, Badr faradnya berapa secara kenyataan? 1. Faradnya 1. Tapi dari secara definisi, secara konsep, dia punya, makanya dia disebut sebagai kulli. Karena secara konsep Badr itu apa sih? Benda langit yang bercahaya di malam hari, bentuknya bisa berubah. Secara konsep kayak gitu bisa banyak, walaupun realitanya 1. Maka ini tetap disebut punya farad banyak, itulah kurang lebihnya. Atau boleh dikatakan punya farad banyak. Tapi kalau alam Ahmad artinya adalah seseorang yang bernama Ahmad yang itu. Kalau ada Ahmad yang lain berarti Ahmadnya lafaz lain. Ahmad yang lain. Kalau ada 3 Ahmad berarti lafaz Ahmadnya ada 3. Kebetulan sama di kata Ahmad saja, tapi bentuknya berbeda. Berarti Ahmad yang satu menunjukkan Ahmad yang misalnya yang di samping kanan kamu. Ahmad yang satunya ya menunjukkan di samping kiri kamu. Ahmad satunya Ahmad yang ada di depan kamu. Lafaz alam itu hanya menunjukkan satu fardun. Oke? Kalau dia menunjukkan satu fardun, bisa nggak kita jadikan majaz? Padahal kita tahu sendiri majaz itu harus punya farad banyak, kayak tadi ada farad asli, ada farad mudda'a. Misalnya Asad deh, jangan Badr. Asad aslinya ada yang namanya, benarnya apa sih namanya? Aslan ya? Aslan, ada yang namanya asalnya singanya Asyad namanya coba? Leo kan? Ada kalau cewek Lei. Saudara saudari. Lanjut. Asad adalah itu, saya bilang asadnya saya maksud Narnia boleh, yang saya maksud Aslan boleh. Yang saya inginkan rajulun syuja'un boleh nggak? Boleh, tapi dengan iddi'a. Jadi fardun mudda'a. Pertanyaannya, Ahmad, Fatimah, Sulaiman faradnya cuma 1. Boleh kita tambahkan farad lagi nggak? Mudda'a, nggak boleh. Maka tidak boleh terjadi isti'arah di nama orang, kecuali nama orang yang terkenal dengan sifat tertentu. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh isti'arah di sini. Kecuali al-alam al-masyhur bi sifat. Al-alam al-masyhur bi sifat kita sebutin zaman sekarang misalnya yang terkenal banget, Ronaldo, Messi. Punya sifat apa? Main bola. Kalian sebagai pemain Mobile Legends, lemon. Iya kan? Apalagi yang pemain yang terkenal banget. Apa sih yang lagi terkenal banget viral di Indonesia, apa sih? Yang misalnya terkenal banget. Hah? Siapa? Bisa? Ya, Roma Irama. Lagi viral imamin, konser. Terus apalagi kalau di Arab ada namanya Katim. Ronaldo, Messi terkenal. Ini boleh dijadikan isti'arah. Boleh dijadikan isti'arahnya gimana? Coba kita bentukkan. Ronaldo arti aslinya adalah orang tertentu yang terkenal satu doang, CR7. Asli CR7. Boleh juga karena Ronaldo masyhur bila'idil qura bi ijadatihi la'abal qura, maka kita katakan dia adalah Ronaldo. Yang saya maksud adalah bukan Ronaldonya, yaitu la'ibu
kuratil qadam al-mumtaz. Berarti afrodnya apa saja? Berarti pemain bola yang jago, salah satunya nanti ada Ronaldo. Begitu juga Messi. Messi kita takwilkan sebagai apa? Karena dia adalah Messi itu maksudnya adalah Messinya itu sendiri atau pemain sepak bola yang jago. Pemain sepak bola yang jago berarti termasuk terkandung di dalamnya bisa Messi, bisa pemain jago yang lain. Kalian main bola, terus ada yang bisa gocek-gocek. Messi. Tadi aku main sama Messi. Udah yang namanya kenceng banget. Aku tadi main sama Ronaldo. Padahal namanya Ahmad. Ya kan ya? Boleh, karena dia berarti yang dimaksud adalah bukan Ronaldo yang sendiri, tapi pemain bola yang jago. Begitu juga misalnya Lemon, pemain Mobile Legends yang jago. Hatim mana aslinya orang tertentu, tapi kita takwilkan sebagai orang yang jawab, orang yang dermawan. Orang yang dermawan ininya banyak faradnya. Salah satunya adalah si yang namanya Hatim. Kalau saya gunakan untuk ini berarti hakikoh. Hatim saya gunakan nanti hakikoh, Hatim saya gunakan untuk jawab, berarti majaz. Ronaldo saya gunakan untuk Ronaldo itu sendiri, hakikoh. Ronaldo saya gunakan untuk pemain bola yang jago, majaz. Oke, dipahami? Dipahami ya? Tapi itu berarti dia alam itu aslinya punya artinya satu, tapi kita takwilkan sebagai ini nih, la'ib kuratil qadam al-mumtaz. Makanya di sini salah satunya ada Ronaldo, ada la'ib. Hatim, mana aslinya Hatim? Ketika kan jawab. Faradnya banyak. Karena yang saya maksud bukan Hatimnya, tapi orang yang dermawannya. Maka dia bisa terjadi di sana isti'arah. Coba kita baca di sini. Wahya majazun. Al-isti'arah adalah majazun lughatan, ai majazun lughawi. Ala asal menurut pendapat asal. Karena nanti isti'arah sama majaz besar ada yang bilang ini majaznya namanya majaz akli, bukan majaz lughawi. Enggak, ini namanya majaz lughawi menurut pendapat yang asal. Kalian penasaran baca sendiri di bukunya. Kemudian wa muni'at, tidak diperbolehkan isti'arah fi dalam alam syaksi. Ini bukan alam jinsi, alamin syaksiyin. Limat tadoh, karena sesuatu yang sudah jelas. Mana belum dijelasin? Maksudnya karena isti'arah itu perlu tasbih, yang mana habis itu perlu iddia dukhuli rajulan walidan fardun min afrodil berarti harus masuk ke dalam afrod daripada lafaz, sedangkan alam tidak punya afrod. Itu aja. Jadi kalau ditanya lima tatai li'annal alama laisa lahu illa fardun wahid, padahal isti'arah itu harus terjadi pada lafaz yang punya afrod banyak. Bahasanya kayak gini berarti iddia, lebih enak lagi, dukhul rajul hasanil wajhi fi afrod. Nah gitu. Boleh. Sampai situ saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau cepat, ini ada kisah bagus nih. Saya minta tolong bacain dong. Satu aja deh, satu kisah yang saya kirim di grup. Kisah yang pendek, matolun. Atau itu kalau yang di atas hal hadafuka maktub itu nasihat ya. Nasihat itu bagus banget. Karena kita baca itu aja coba, tapi nggak usah banyak-banyak. Di atas, paling atas itu sebuah nasihat. Coba bacain Pak, yang kenceng. Hal hadafuka maktub. Saya titikin ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiah bukan maktubun fi jami'il Harvard di Amerika. Ajrul dirasa. Mereka melakukan studi. Terus Rama Alvin wa Tisiniya wa Isma wa Sab'in Sa'alu kulati rijin min rijin kalau MBA
Hal wada'ta dapat wadihatan wa maktubatan Istaghfirika wa hudrotan di Antikia. Ada pertanyaan? Di Universitas Harvard Amerika, mereka melakukan studi tahun 1979. Mereka tanya seluruh alumni dari MBA itu Master of Business, kalau nggak salah ya, orang-orang dari Fakultas Bisnis. Pertanyaannya apa? Hal wada'ta hadapan wadiha, kamu punya tujuan yang jelas nggak sih? Wa maktubah dan tertulis di mustaqbali. Wa khutbah apa khutbah? Planning dan punya planning untuk merealisasikannya enggak? Terus habis itu Bahwa salah satu minat tolaba karena selatihim ada pun maktubah. terus Wa salah satu asyar minat karena selatihim ada pun maktubah. terus Wa arba'at min tamanina min minat lam takun selatihim ada pun. oke. Aman? 3% punya ahdaf maktubah, 13 punya ahdaf tapi 2 maktubah, 84 ngalir aja. Terus Mubada Sri Sanawatin Amat Alfin wa Tismia wa Tis'a wa Tamanin. terus wajadu Wajadu anal fi'atatannya yakni salah satu asyar min mi'ah ada hukum biru maktubah dahulu karena ya'fal mi'ah at-thalithah. oke. Wajadu anal fi'ah al-ula yakni salah satu min mi'ah ada hukum maktubah karena hukum al-madi wa asyrata al-hafid kulli sab'ah wa tis'in min mi'ah min al-talaba al-akhir. Oke. Yang tertulis dakal apa dakal? Pemasukan. Mereka kan orang bisnis ya. Pemasukan yang ahdafnya punya ahdaf tapi tidak maktubah berapa tuh? Di'fal bi'ar tadi apa di'fa? 2 kali lipat yang nggak punya tujuan tertulis. Dan yang tujuannya tertulis 10 kali lipat dari seluruhnya. Maksudnya gimana? Kalau bisa, kalau kalian punya ini lebih bagusnya memang dikasih target. Kalau bisa dikasih target. Jangan terlalu ngalir. Kalau bisa dikasih target. Kemarin saya juga dikasih tahu sama salah satu petugas Basnas kayak ini. Kalau bisa dikasih target, coba dilihat kan. Walidhalika Walidhalika amroso ihris. Walidhalika iris ala antakuna ladrika anda pun matakunu maktubatan. Iya, kalau bisa punya adab dan maktubah. Karena kalau nggak maktubah kan lupa. Kayak gini ya. Kalau bisa dia agak kalau nggak adab, saya menjadi mufassir. Saya apal kutub sitah. Tulis mana yang sudah tercatat, mana yang belum, paling nggak buat ingat-ingat. Terus habis itu ada resepnya setelahnya tuh. Qalu law kunta tashkuru bima lalin aw bisubatin fil istiqrari sabahan wa laysat ladaika himmatun fa hadha ma'nahu annahu laysat ladaika adabun kafiyah. Tuh, kalau kamu bangun pagi sulit, berarti bisa jadi kamu nggak punya target yang cukup. Bangun-bangun, ngapain ya? Makan. Kalau yang punya target hafalan kan, tuh besok setoran dulu. Langsung bangun, langsung pegang mushaf kan. Lanjut. Fala tasabbu bil himati wan nasy. Tuh, jadi ahdaf adalah sabab lil himmah wan nasya. Kamu punya target mengumpulkan 100 juta, berangkatlah ke Saudi. Di sana nggak boleh-boleh, gak leha-leha kan? Biar cepat kan gitu kan? Yang pengen nikah kan kadang langsung datang ke sana, langsung. Tadinya di sini kayak gini doang, apa ini hati baria? Oh, di rumah suruh, ini kamu kalau nggak ada segera datang dia diambil orang. Saya bilang sudah nyari duit. Ahdaf itu adalah sababun lil himmah. Terus Masababun lin najah bil hati wan nafsi ma'an. terus Kita lain amin qiraati kitabin wasitin wa sagirin wa sab'a kutubatin tidak kepada salam dan syakhsiyah. Malam yujibni kitab. Walakinni wajadtuha usultan dari adati sehingga dari salati min hayati wa tasdiniha. Aw ma yusamma mission. risalah itu misi. Risalah artinya nih misi. 7 cara, 7 langkah untuk menulis misi pribadimu. Kalau yujibni kitabnya nggak terlalu saya suka. Walakin ini wajah kursus, tapi saya anggap dia sebagai kesempatan dan siagat risalah ini untuk menulis ulang misi saya. Pertanyaannya, hal lagi risalah wajah kamu punya misi nggak dalam hidup ini?
Hal hiya maktubah, tertulis gak? Hal hiya manhaju hayatika wa dalilu, apakah ia menjadi pedoman hidupmu? Laukanalah aktarihu alaika kitabata risalatik. Saya menyarankan kamu untuk menulis visimu. Fal hayatu bila hadaf tariqun ila talaf. Hidup tanpa tujuan adalah jalan menuju kehilangan. Talaf itu apa? Kehilangan, kerusakan. Wasababur ra'isi li halatil faragh allati ya'ishuha katsirun minnas. Orang yang merasa dirinya kosong, apa namanya, bocah kosong, dua bisa berarti adanya wujudin ada, karena nggak ada tujuan. Wal Injil bihi ibarat jamilah taqul, where there is no vision, the people perish. Itu Injil ya, karena dia penulis, pokoknya dia baca banyak kan, dia motif salah satunya di Injil juga ada bagus loh. Karena kan Anifal doa terkumit. Haitula tujatu ya fa inna sya'ba sayamut. Tidak ada ru'yah. Kalau ru'yah itu visi, bukan misi. Misi risalah. Orang yang tidak punya visi, maka tidak ada visi, maka bangsa akan itu cara-caranya. Kaifatam tu ar-risalah uktub ahama khamsat mabadi binisbah ilaika fil hayat. Uktub khamsat nikot kuwatan, nikot kuwah indah. 5 apa sih titik kekuatan yang kamu punya. Uktub madaturid antakuna khilal khamsanawat. Al-Qadimah Abir an hadha fi jumlatin tashmal ila akhirih. Mada turid antara mau kerja apa? Liman saya pun hadal untuk siapa kerja ini? Kaifa saya pun bagaimana ininya? Ila akhirih. Itu adalah cara-cara untuk bangkit daripada kemalasan di liburan musim panas ini. Misalnya ada kisah bagus di motor itu, tapi kita akan ambil pada sesi selanjutnya. Aku baca sekali terus nanggung. Cukup ya, nanti kita akan baca lagi kisah-kisahnya. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'nu'atika wa midada kalimatika ulama